Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 11 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan pagi hari ini, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Ayat tema diambil dari Efesus 4, ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam penyempurnaan karakter Kristiani, perlu ketekunan dalam bertindak benar. Saya menegaskan kepada para pemuda pentingnya ketekunan dan upaya untuk pembangunan karakter. Sejak tahun-tahun awal perlu terjalin prinsip-prinsip karakter dengan integritas yang teguh, agar orang muda dapat mencapai puncak standar tertinggi yang dapat tercapai oleh kemanusiaan. Mereka harus menyadari fakta bahwa mereka telah dibeli dengan harga tunai, dan wajib memuliakan Allah melalui tubuh dan roh mereka, yaitu miliknya. Adalah pekerjaan para orang muda untuk membuat kemajuan setiap hari. Petrus berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua urutan langkah ini bukan untuk ditaruh dalam khayalan dan menghitung sementara Anda memulainya. Akan tetapi pusatkanlah pandangan Anda kepada Yesus. Hanya memandang pada kemuliaan Allah, Anda akan membuat kemajuan. Anda tidak dapat mencapai sepenuhnya pertumbuhan moral Kristus pada satu hari, dan Anda akan tenggelam dalam keputusasaan sekiranya melihat semua kesukaran yang harus Anda hadapi dan taklukkan. Anda harus menghadapi setan, dan ia akan mencari muslihat untuk menarik perhatian Anda dari Kristus. Amanat kepada orang muda, halaman 51 dan 52. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 182 paragraf pertama. Dalam penyempurnaan karakter Kristiani, perlu ketekunan dalam bertindak benar. Kalimat ini perlu dipahami dengan baik. Jika tidak, maka dapat menuntun umat-umat Allah kepada pemahaman pembenaran oleh perbuatan. Sebab untuk memiliki karakter sempurna, kita diminta untuk bertekun dalam berbuat benar. Apakah demikian? Untuk membantu, Nyonya White menggunakan ilustrasi bunga lili atau bunga bakung, khususnya yang di atas air.
Berikut penjelasannya. Kita baca dalam The Youth Instructor Januari 5 tahun 1893 paragraf pertama. Bunga bakung di danau menancapkan akarnya jauh di bawah permukaan kekotoran dan lumpur, dan melalui batangnya yang berpori menarik khasiat yang akan membantu perkembangannya dan memunculkan bunganya yang tak bernoda untuk beristirahat dalam kemurnian di permukaan air danau. Ia menolak semua yang akan mengotori dan merusak keindahannya yang tak bernoda. Bunga bakung tersebut berakar jauh di bawah permukaan tanah dan lumpur. Jadi, meskipun bunga bakung air tersebut terlihat seperti mengapung di atas air, tetapi akarnya tertancap kokoh di dalam tanah. Kekotoran yang ada di sekelilingnya tidak merusakkan keindahannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Kemana kita menancapkan akar-akar kita agar kita tetap kokoh? Our High Calling halaman 331 paragraf 3 menjelaskan. Jadi, orang Kristen mengakar jauh ke dalam Kristus. Dia memiliki iman kepada penebusnya. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia sepenuhnya diyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat orang berdosa. Akar iman menancap di lubuk hati. Orang Kristen sejati seperti pohon cedar Lebanon tidak tumbuh di permukaan tanah yang lunak, tetapi berakar pada Allah, terpaku di celah-celah batu gunung. Agar kita menjadi orang Kristen yang kokoh berdiri, kita harus mengakar jauh ke dalam Kristus, yaitu Yesus yang adalah anak Allah dan juru selamat kita. Kemudian, dalam That I May Know Him halaman 133 paragraf 4 dikatakan, biarlah setiap orang yang mau menyatakan Kristus dengan menjadi pelaku firman-Nya berakar di dalam Kristus Yesus, berakar dan berakar di dalam kebenaran. Singkirkan semua penonjolan diri. Biarlah menghidupkan dan menjalankan pelajaran dari Kristus Yesus berbicara tentang penurutan Anda yang sempurna kepada Yesus Kristus. Kita harus tertanam dan berakar di dalam Kristus, yang adalah kebenaran, baru kita dapat menjadi pelaku firman. Artinya, menjadi pelaku firman bukan semata-mata karena ketekunan kita, namun karena kita tertanam dan berakar di dalam kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Lalu, apa yang bekerja saat kita tertanam ke dalam Yesus Kristus? Masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat melanjutkan dalam That I May Know Him halaman 133 paragraf 5. Kita baca, pembentukan karakter harus berjalan hari demi hari, jam demi jam. Pekerjaan Roh Kudus di dalam dinyatakan secara lahiriah dalam penampakan buah, matang dan menyempurnakan kemuliaan Allah. Jika Tuhan Yesus terbentuk di dalam yang adalah pengharapan akan kemuliaan, kehidupan akan kaya dalam perbuatan baik sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Saat kita tertanam ke dalam Yesus, maka Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita dan hasilnya akan nampak secara lahiriah. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita adalah sama dengan Kristus terbentuk di dalam yang adalah pengharapan kemuliaan. Sebab saat Kristus terbentuk dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan kaya dalam perbuatan baik. Nah, tentang Kristus yang terbentuk di dalam ini, ingat kembali renungan tanggal 3 Juni tahun 2022, bahwa roh kebenaran itulah Kristus terbentuk di dalam yang adalah pengharapan kemuliaan. Karenanya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita adalah roh kebenaran, yaitu hadirnya Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Di dalam Yesuslah kita kokoh dan tidak diombang-ambingkan. Perhatikan yang berikut ini dalam In Heavenly Places halaman 259 paragraf 3. Dijelaskan, ketika memikirkan konflik, Paulus menulis kepada saudara-saudaranya di Efesus menasihati mereka untuk menjadi kuat, tidak lemah, tidak goyah, terombang-ambing seperti ombak di laut. Tapi dalam hal apa mereka menjadi kuat? Dengan kekuatan mereka sendiri? Tidak. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita kuat dan kokoh hanya di dalam Yesus saja.
Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat kita kembali ke kutipan dalam renungan pagi hari ini yang kita baca di awal, yang berkata, dalam penyempurnaan karakter Kristiani perlu ketekunan dalam bertindak benar. Adakah penyempurnaan karakter kita oleh karena kita bertekun dalam bertindak benar? Adakah kita memiliki kekuatan untuk bertekun dalam bertindak benar? Oh, tidak. Ketekunan yang dimaksud adalah di dalam Yesus. Sebab sebagaimana Paulus katakan tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, sebab dalam diri kita tidak ada kekuatan. Karenanya, kita dapat bertindak benar, kita dapat bertekun hanya bila kita tinggal dalam Yesus. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sebagaimana ayat inti renungan hari ini katakan, biarlah kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala kita. Maka kita tidak akan lagi diombang-ambingkan. Kita tetap kokoh di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, serta kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi kami berdiri teguh, berpegang dalam kebenaran, dan dalam kasih kami bertumbuh dalam Yesus, yang adalah kepala kami. Dan satu-satunya cara adalah dengan tertanam dan berakar dalam Yesus, serta menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Itulah wujud dari Kristus terbentuk di dalam kami, yang adalah pengharapan kemuliaan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus, teguhkan kami, agar tetap berdiri sampai Engkau datang, dan pada akhirnya boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.